sih saya memiliki murai batu, suaranya kenceng, volumenya tembus, vektor sekali, ketemu musuh langsung naruh. Kenapa saya adu di gantangan cuma ngoceh sekali atau nembak sekali, setelah itu diam aja kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum saya menjawab dari pertanyaan teman Kicomania, saya sampaikan selamat pagi untuk teman-teman yang pengen mengikuti giveaway. Cek di deskripsi ada petunjuk lengkapnya. Untuk sementara ini masih saya tata peraturannya ya, biar nggak serabut lagi kayak kemarin, saya permudah aja. Dan untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram untuk mendapatkan info terbaru, tinggal lihat di deskripsi, semuanya ada petunjuk lengkapnya di sana. Oke, langsung saja saya lanjut. Jadi pertanyaan teman-teman ini intinya dia memiliki murai batu bagus, yang memiliki materi oke, tembakan oke, volume oke. Ketemu burung, mentalnya juga oke. Jadi langsung gacor nembak-nembak. Tetapi ketika digantang tidak ada separuh permainan, burung tersebut sudah diam atau performanya turun drastis. Bagaimana cara ngatasinya? Ini saya bercerita tentang pengalaman saya. Misalkan teman-teman nanti punya pengalaman lain, bisa ditulis di kolom komentar biar buat tambahan. Jadi ini pengalaman dasar saya. Jadi menurut punya teman-teman tadi yang curhat, kurang lebihnya seperti itu, bagus sekali. Kenapa? Kita harus tahu dulu kenapa penyebabnya dia separuh jalan berhenti atau cuma di awalnya saja jalannya, kenapa seperti itu. Jadi jawabannya yaitu burungnya udah capek, staminanya menurun. Nah, kenapa demikian? Jadi kita harus analisa. Yaitu tadi teman-teman, karena burungnya vektornya bagus, ketika di rumah udah gacor duluan, ketika di jalan udah gacor, ketika mau masuk lapangan udah gacor. Burung tersebut akhirnya ketika di gantangan yaitu tadi cuma jalan di bagian awal saja. Nah, cara ngatasinya bagaimana? Yang pertama-tama teman-teman bisa coba nanti minimal 2 hari sebelum hari H, burung tersebut disendirikan, istilahnya dikarantina dengan burung lain. Tujuannya untuk apa? Supaya burung tersebut tidak bocor, tidak gacor kayak gitu. Makanya di sini ada teman-teman yang suka burung di rumah diam aja, tapi kalau di gantangan gacor. Makanya kayak gitu. Cuman yang kita bahas kali ini, burungnya gampang over, gampang emosi, gampang gacor ketika ketemu burung lain. Makanya harus disendirikan supaya burung tersebut tidak bocor, tidak kecapean untuk hariannya. Jadi minimal 2 hari sebelum hari H. Jadi diistirahatkan, kasih makan EF aja supaya staminanya terjaga. Kayak gitu. Jadi ketika hari H kita cek kalau misalkan untuk settingannya biasanya saya seperti ini. Kalau misalkan burung tersebut kenceng, ya udah kita biarkan. Misalkan kurang kenceng, kita tambah EF. Misalkan terlalu over birahi, biasanya ya kita, kalau EF-nya biasanya saya tetapkan, tapi saya turunin birahi dengan pemandian. Jadi sering sekali memandikan burung itu berfungsi untuk menurunkan birahi. Banyak sekali teman-teman Kicomania yang melakukan ini kayak gitu. Nah, misalkan nanti lombanya habis zuhur barbedu kayak gitu atau siang, paginya kita cukup cek seperti itu teman-teman. Kalau sudah kita cek seperti itu ya udah. Terus ada lagi yang penting di sini waktu bawanya. Jadi waktu bawanya kalau misalkan dari lomba itu usahakan setengah jam sebelum lomba mulai kita harus datang. Nah, bawanya ya bawa biasa enggak apa-apa kayak gitu, ditenangkan. Biasanya saya juga bawa EF tambahan supaya nanti burungnya enggak lapar kayak gitu. Nah, di sini lagi yang lebih penting. Jadi burung yang gampang emosi tadi biasanya mungkin teman-teman lihat ya, yang udah gantang kawaan atau pemain lama atau pemain baru, ada orang bawa burung kenapa nggak jadi satu tongkrongan kayak gitu. Makanya ada yang di ladang sini, ladang sana, atau sebelah sini, pojok sana, bahkan ada yang ngumpet jauh sekali kayak gitu. Nah, dia itu mencari settingan karena sudah tahu. Jadi burung yang seperti itu tadi usahakan datang
ya lebih awal supaya nanti dia nggak capek, karena di bawah jalan apalagi perjalanan jauh. Jadi datang minimal sampai lokasi itu setengah jam, dan tempatkan burung tersebut jauh dari keramaian burung lain. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau misalkan dalam jarak sekitar 5 meter ada burung lain seperti murai batu ya, satu jenis kayak gitu, itu burung kita yang gampang emosi gitu, kita taruh didekatkan, itu dia langsung nembak-nembak muncer, dan akibatnya dia bocor lagi. Kalau saya sebut bocor entah di daerah mana, daerah lain itu sebutnya apa. Kalau udah bocor dulu, burung tersebut nanti akan capek, performanya juga kurang. Jadi harus sejauh mungkin, nggak apa-apa di ladang atau di kebun agak menjauh. Makanya pemain-pemain biasanya seperti itu, karena dia udah tahu karakternya. Kebalikannya lagi dengan burung yang panasnya agak lama ya, kayak gitu. Jadi kita bahas burung yang gampang muncer tadi. Nah, setelah jauh ya, posisikan jauh dari burung-burung lain. Itu biasanya kalau burung satu sama lain beda-beda ya, ada yang minta diablak dulu. Tapi kalau misalkan burung yang gampang panas ini tadi, biasanya saya keropong. Tetapi saya membawa keropong 2 biasanya. Keropong tipis tetap ya. Dia diistirahatkan dulu, kita kasih makan secukupnya. Jadi kalaupun kita kasih misalkan settingannya jangkrik 5 ekor, kita kasih 5 ekor dimakan 3, ya udah yang 2 ambil aja. Karena apa? Kalau dia kekenyangan juga kurang bagus kayak gitu. Nah, kita tunggu biasanya kurang 1 sesi. Misalkan sebelumnya kenari itu air minum, pakan-pakan kita lepasi, kita bersihkan bawah. Tujuannya untuk apa ya? Menghindari kalau ada makanan yang tersisa, biasanya dia ngambil ke bawah atau dia turun. Terus pokoknya dibersihkan, disiapkan sangkarnya kosong, kecuali ya tangkringan sama burungnya itu tadi. Itu kurang 1 sesi ya. Kalau udah waktunya mulai, nah ini yang perlu lagi biasanya saya terapkan. Mungkin teman-teman yang tanya, mana Om Sis cuma omong doang, nggak pernah gantang. Ya cek aja di Facebook atau YouTube ya. Dulu pernah awal-awal kali pernah saya ya intinya sampai kecanduan lah. Kalau masalah gajo gampang sekali, tinggal comot dari temen, itu udah punya gajo, tinggal setting kayak gitu. Cuman waktunya saya ini sementara ini belum ada, fokus pekerjaan dulu dan fokus di penjualan dulu. Jadi banyak sekali burung yang di sini, dari sini diambil teman-teman, banyak sekali yang juara. Barusan ini ada yang tiket 1.500.000 ada yang masuk. Cuman mau publikasikan itu malu ya, saking seringnya nanti dikira pencitraan terus. Oke, kita lanjut. Jadi gini, kalau teman-teman ada yang tanya lagi, maaf saya salah. Kalau pengen tahu apa mana prestasinya, ya cek di video sebelumnya. Bahkan beberapa piala itu saya rosokkan. Oke, kita lanjut. Jadi tadi teman-teman, yang lebih penting lagi ya, kita lanjut. Ketika waktunya kandang sudah dibersihkan, ketika waktunya murai batu mulai tampil, ini yang lebih penting. Burung yang gampang emosi, gampang moncer, kita usahakan datang terakhir kali, masuk ke nyantolkan ke terakhir kali, masuk ke lapangan terakhir kali. Kenapa demikian? Jadi kalau misalkan kita awal kali, dia ketika kita bawa aja ketemu burung yang dia bunyi, burung kita langsung nembak-nembak, itu kasihan, sayang sekali, materinya terbuang, nggak dinilai. Jadi biasanya saya datang belakangan kali. Makanya teman-teman lihat ya, ketika kita udah nyantolkan, ada tuh yang lari-lari dari belakang. Nah itu dia udah tahu settingannya, dia sengaja, walaupun ditiriakin juri, disemprit-semprit, dia nyantai aja seperti itu, karena dia tahu settingannya. Sebetulnya ini sedikit rahasia, cuman ya nggak apa-apalah, biar kita semua pakai kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu kita datang paling belakangan, nyantol nih paling belakangan. Kenapa demikian? Jadi pernah dulu kira-kira ya 6 tahun yang lalu, ketika saya gantang itu burung saya moncer duluan kayak gitu kan, tidak dinilai. Walaupun kita teriak-teriak wong belum mulai, masalahnya masih ada yang di belakang belum nyantolkan. Teman-teman pasti tahu itu. Jadi kita paling terakhir nyantolkan. Kalau udah burung tersebut nanti performanya
akan 2 kali lipat dari sebelumnya. Nanti teman-teman bisa coba, bisa buktikan ya. Karena apa? Semua tenaga yang tersimpan, terhimpun, nanti ketika burung udah nyantol semua, kita buka burung tersebut yang sebelumnya udah istirahat cukup, staminanya terjaga, dia langsung kerja. Dan kerjanya itu tidak istilahnya tidak sia-sia. Karena apa? Juri udah keliling, udah putar kayak gitu. Jadi intinya ini tadi mengkondisikan burung, cara mengkondisikan burung dan cara masuk ke gantangan. Jadi joki itu penting sekali, harus tahu karakter burung kita. Jangan asal punya materi bagus langsung masuk gantangan. Jadi kita punya taktik. Ada lagi tuh yang karakternya sulit panas lawan dari ini. Nanti setelah ini saya buat video kedua ya. Semoga video ini bermanfaat. Jadi itu tadi bisa diambil kesimpulan bahwa menyiapkan di atasnya lomba itu tergantung juga jokinya gitu. Walaupun materinya bagus, kalau jokinya kurang bisa ya kurang maksimal itu tadi teman-teman. Yaitu mengatasi burungnya ada materinya dua, banyak tapi kerjanya cuma seri F yang bagus yaitu di awalnya memiliki materi bagus. Nanti lihat, nanti teman-teman bisa coba. Yang kedua itu di gantangan memiliki seperti apa. gaya Pasti tarung, performanya 2 kali lipat bahkan lebih seperti Borneo. Oke teman-teman, sekian dulu, tunggu next time. Kebetulan kemarin itu ada, cuman sama Kang Bambang sudah dijual. Sampai jumpa, semoga orang ya, semua bisa muncul di gantangan. Ini saya buat video dan ini yang menyaksikan video ini sampai akhir semoga teman-teman saya harapkan diberi bisa kemudahan mengambil dalam segala Oke, saya lanjut urusannya. Salam Gigomania dari Tulungagung. Kembali ke pertama tadi, kenapa